Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Andini, NPM 005. Di sini saya akan membacakan hasil tugas epidemiologi tidak menular. Yaitu pertama, mengemukakan dan menjelaskan komponen ukuran epidemiologi penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu proporsi. Perbandingan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyakit, digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel. Yang berikutnya ada ratio. Perbandingan antara dua hal yang tidak saling tergantung atau tidak ada sangkut pautnya, digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Selanjutnya rate. Perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut, menyangkut interval waktu tertentu. Dan selanjutnya soal nomor 2, pemanfaatan incident rate untuk mengukur faktor risiko. Incident rate merupakan frekuensi penyakit atau kasus baru yang terjangkit dalam masyarakat di suatu wilayah pada waktu tertentu. Umumnya 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. Incident rate bermanfaat untuk menentukan seberapa besar faktor risiko penyakit yang ada pada masyarakat. Selanjutnya soal nomor 3, menjelaskan contoh jenis-jenis faktor risiko. Faktor risiko menurut dapat tidaknya diubah terbagi menjadi 2, yaitu pertama unscalable risk factor, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti umur, ras, jenis kelamin, dan genetik. Selanjutnya yang kedua ada changeable risk factor, yaitu faktor risiko yang dapat diubah seperti kebiasaan merokok, kegemukan, dan olahraga. Adapun faktor risiko menurut kestabilan peranannya terbagi menjadi 1. Faktor risiko yang dicurigai atau subdependent risk factor, yaitu faktor-faktor yang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari hasil-hasil penelitian. Misalnya rokok sebagai penyebab penyakit kanker serviks. Selanjutnya ada faktor risiko yang ditegakkan, yaitu faktor risiko yang telah mendapat dukungan ilmiah atau penelitian. Misalnya merokok sebagai faktor risiko penyakit kanker paru. Selanjutnya soal nomor 4, mengemukakan dan menjelaskan analisis faktor risiko. Penyakit tidak menular erat kaitannya dengan faktor risiko sendiri. Khususnya faktor perilaku. Terdapat 4 faktor perilaku yang utama berpengaruh pada penyakit tidak menular, yaitu kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Adapun faktor risiko yang melekat pada diri individu tersebut seperti umur, seks, keturunan atau genetik, ras, kebiasaan, dan lain-lain. Selanjutnya soal nomor 5, mengemukakan dan menjelaskan contoh studi faktor risiko pada epidemiologi penyakit tidak menular. Yaitu pertama studi cross-sectional, yaitu variabel bebas atau faktor risiko dan tergantung efek dinilai secara simultan pada suatu saat, tidak harus pada saat yang sama. Studi ini mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan dari suatu populasi pada suatu saat. Yang kedua ada studi case control atau kasus kontrol, merupakan studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbaik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko. Selanjutnya, studi yang ketiga yaitu studi cohort atau kohor, yaitu penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasi, di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang terkena penyakit atau terpapar dengan sekelompok lainnya yang tidak terkena penyebab atau tidak terpapar. Kemudian dilihat akibat yang ditimbulkan. Studi kohor mempunyai kekuatan dalam membuktikan inferensi kausa dibanding studi observasional lainnya, serta didapatkan angka kejadian penyakit atau incident rate secara langsung. Baik, itulah jawaban dari tugas saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.